jadi janda kaya kalau ditinggal mati. Nangis lagi. Kamu tahu? Saya ini sudah puluhan tahun jadi tukang peramal. Kartu saya tidak pernah bohong dan tidak pernah ngaco. Kalau kartu saya ini ngaco, sudah lama langganan saya kabur. Buktinya sampai sekarang, langganan saya masih banyak. Itu artinya kartu saya tidak pernah bohong dan tidak pernah meleset. Kak Ana nangis lagi ya? Enggak, sama sekali enggak. Kakak cuma pilek. Sekarang kan lagi musim flu. Kakak dimarahin ibu lagi? Enggak. Ibu mana? Nanti kalau ibu tahu Tino ada di sini, ntar ibu marah loh. Ibu udah tidur. Kak, Ya? nanti kalau kakak udah nikah, berarti kakak nggak tinggal di rumah ini lagi dong. Tino bakalan kesepian. Sayang, kamu nggak akan kesepian ya. Kakak nggak pernah lupa sama kamu. Temen Tino cuman si Umi sama Mas Adrian. Kak, besok Tino ada janji mau main bola sama Mas Adrian. Kakak temenin ya. Insya Allah ya. Ya udah, pokok nanti ibu marah. Kak, malam ini Tino tidur di kamar kakak boleh nggak? Yuk. Sayang. Sebelum tidur, kita harus baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu tuh ada aja deh, Yan. Mendingan lo mikirin masa depan lo daripada lo mikirin masa depan restoran.
Buat apa pusing-pusing lo pikirin? Memangnya restoran itu punya lo? Deh, mau rugi kek, mau untung kek. Udah ada urusan, Yan. EGP aja. EGP apaan sih? Emang gua pikirin. Sur, gimana gua nggak mikirin, Sur? Kalau restoran itu bangkrut kan gua nggak punya pekerjaan. Terus bagaimana dengan nasib karyawan lain? Nyari kerjaan itu kan nggak gampang. Lo sih gampang, Yan. Lo tinggal balik ke istana, sudah happy ending. Terus nasib karyawan lain gimana? Mana bisa gua bahagia di atas penderitaan orang lain? Habis lo mau apa? Lo mau pinjam uang sama nyokap lo, begitu? Mana mungkin, Yan? Ana bilang, nggak ada yang nggak mungkin di mata Allah. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tapi ada satu cara, Yan. Lo mesti cari pinjaman ke bank. Saya minta waktu, Mbak. Pinjaman saya dari kantor belum keluar juga. Oh, saya bukan mau nagih, Pak. Saya cuma memberikan tanda terima ini aja kok. Hari ini anak Bapak sudah boleh keluar karena biaya rumah sakitnya sudah dilunasi. Sudah lunas? Kalau bukan Bapak, terus siapa yang bayar biaya rumah sakit? Ya makanya Bapak juga bingung. Sama siapa ya harus mengucapkan terima kasih? Yang penting sekarang kamu sudah boleh keluar. Ya? Nah gitu dong men, gue seneng jadi ngeliat lo bisa ketawa lagi kan. Gak kayak dulu, masih suntuk. Udah lega sekarang men, makanya bisa ketawa-ketawa. Oke, sekarang lo udah bisa ketawa. Berarti lo siap dong kita adain petualang baru. Tulangan apaan? Biasa. Masih belum percaya lo kalau gue ini playboy sejati, hah? Udah ada buktinya kan si Ulfa? Gimana coba? Masih coba nantangin lagi? Hah? Men, kalau lo memang bisa nyosot si Seri, lo bukan cuman playboy ulung, tapi juga cowok paling maco, paling pemberani. Masih berani lo, ha? Tergantung. Tergantung apanya? Tergantung berapa gede budgetnya. Gue nih playboy profesional, jadi nggak ada waktu untuk buang-buang tenaga. Ya, waktu gue masih banyak yang lebih berguna. Hah? Kalau nggak ada untungnya gue nggak mau, men. Woi, tegang banget sih lo, Yan. Ada apa sih? Pasti lagi ada yang ditunggu ini. Siapa yang tegang sih? Alah, nggak usah bohong sama gua. Ayo jujur, ada apa? Diem lo. Mas Ian, Tino, Kak Ana mana? Kok nggak sama Kak Ana? soalnya di rumah juga ada ibu. Ibu nggak ngasih izin ke Ana buat nganterin Tino. Lagi pula juga lagi ada tamu. Tamunya Kak Ana apa tamunya Ibu? Tamunya ibu sama tamunya Kak Ana, tukang jahit, mau ngukur baju pengantin. Baju pengantin. Untuk siapa? Tino! Tino pulang dulu ya Mas, nanti ibu marah. Ana, mau kemana kamu? Ibu, saya mau kerja, Bu. Saya masuk sore hari ini. Hei, hari ini kamu nggak boleh kerja lagi. Gak usah kerja lagi. Iya, saya kan sudah bilang sama kamu, kalau kamu sudah kawin, kamu nggak boleh kerja lagi, mesti ngurusin suami. Iya, tapi kan sekarang ini saya belum menikah, Bu. Saya tidak mau terjadi apa-apa sama kamu besok. Besok. Besok kamu itu akan menikah di masjid, tahu?
Besok? Kenapa? Kaget? Tapi kan saya belum... Nggak pakai tapi-tapian. Masuk kamar. Pokoknya kamu nggak boleh kerja lagi. Dan saya tidak mau ada halangan besok. Semua harus lancar. Permisi, Bu. Ada apa? Apa Ibu udah dapat kabar dari Ana? Adrian, saya lagi punya banyak masalah. Kamu malah bolak-balik nyusul si Ana. Ya, tapi masalah Ibu sudah selesai, Bu. Apa? Ibu ingat apa yang dikatakan Ana kemarin, Bu? Doa Ana dikabulkan Allah, Bu. Ini. Apa ini? Itu mudah-mudahan bisa mengatasi masalah Ibu. Itu uang sewa lokasi sehingga tidak ada karyawan yang di PHK dan kehilangan pekerjaan, Bu. Tapi uang sebanyak ini, Adrian. Kamu kan hanya waiters. Ya, saya dapat pinjaman dari om saya, Bu. Pinjaman? Ibu jangan khawatir, itu tanpa bunga dan bisa dikembalikan kapan saja, Bu. Saya permisi, banyak tamu. Adrian? Halo. Halo Bu Ratna, Mbak Lika, apa kabar? Baik. Gimana? Ada koleksi baru? Oh, ada. Minggu lalu saya baru dikirim dari Amsterdam. Modelnya sangat bagus. Saya yakin Ibu Ratna sama Mbak Lika pasti suka. Sebentar ya, saya ambilkan. Oke. Itu kenapa, Ma? Kamu nggak mengenali itu cincin? Itu cincinnya Adrian. Masa sih, Ma? Masa Mama lupa sih? Mama ingat betul. Mama sama almarhum Papa pesan cincin itu di sini, bikin 3. 1 untuk Arman, 1 untuk Adrian, dan 1 untuk Adit. Mas, itu kan cincinnya anak saya, Adrian, ya kan? Iya betul, Bu. Saya juga masih ingat kok, Bu. Makanya saya heran waktu Mas Adrian menjual cincinnya kemari. Setahu saya cincin ini kan hadiah ulang tahunnya Mas Adrian kan, Bu? Iya, betul. Ini grafitnya juga masih ada. Berarti Adrian menjual cincin ini. Kalau gitu sekarang si Adrian sedang kepepet uang, Mah. Kesempatan Mama untuk menyuruh dia pulang ke rumah makin besar. Bang Salim nggak dengar apa-apa soal Ana? Enggak, Mas. Abang juga bingung. Tadi siang kan abang nungguin Neng Ana, tapi nggak nongol-nongol. Ya sudah, abang narik orang lain saja. Pernah dengar nggak soal rencana pernikahannya si Ana? Wah, enggak tuh. Yang abang tahu sih, ibunya Neng Ana itu memang sudah lama nyari-nyari jodoh buat Neng Ana. Ya, barangkali saja. Memang pengen Neng Ana cepet-cepet kawin gitu. Emangnya Mas Adrian udah denger Neng Ana mau kawin? Wow. Nasib kamu benar-benar berubah, An. Kamu hutang budi loh sama ibu. Kenapa sih kita harus nginep di sini malam ini, Bu? Karena besok pagi akan dilakukan akad nikah di sini. Jadi Pak Nasir mengizinkan kita nginep di sini supaya besok nggak repot-repot lagi gitu. Saya permisi dulu, Bu ya. Mau sholat Isya. Ya udah. Belagunya. Belum apa-apa udah berani mengusir saya. Awas kamu ya. Jangan bikin yang aneh-aneh. Besok semua harus lancar. Tidak boleh ada halangan.
kemana, Bu? Jangan taruh di sini, nih kamar pengantin. Kamu taruh di sana tuh. Tuh, kamar tamu. Sana. Begitu kamu selesai naruh itu, kamu langsung pulang, oke? Ya? Oh. Besok pengantinannya jam berapa? Nikahnya jam 11, tapi kamu nggak diundang. Yang hadir besok cuma semuanya family Pak Nasir. Apaan? Sana cepet. Cepet. Cepat. Wah. Ya Allah, kalau semua ini sudah kehendak-Mu ya Allah, relakan hati saya untuk menerimanya ya Allah. Relakan hati saya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah. Sudah, kalau penasaran samperin saja ke rumahnya. Udah, Lalu, nggak ada orang, Sur. Rumahnya kosong. aneh. Nganjangan si Ana sudah pindah, Yan. Pindah? Pindah kemana? Kan lo bilang si Ana mau kawin. Pasti si Ana sudah dapat rumah baru dari calon suaminya. Masuk akal kan? Nggak mungkin. Tapi kalau itu pun benar, Ana pasti ngomong. Dia nggak mungkin diem. Memangnya si Ana itu mau kawin sama siapa sih? Heran saya. Akhirnya ada juga yang mau ngawinin perempuan bawa sial itu. Lu jangan ngomong sembarangan ya. Sorry. Sorry. Ana nggak mungkin kawin sama orang lain, dia pasti kawin sama gue. Lo itu orangnya terlalu pede, Yan. Pacaran saja belum. Nyatain cinta saja belum. Kok sudah yakin kalau Ana bakal kawin sama lo? Pakai otak, Yan. Cinta itu nggak perlu dinyatain. Nggak perlu diresmiin. Tapi cukup dirasain. Ada tamu. Kamu tidak ada alasan lagi sekarang. Pulang kamu. Mama? Mama tahu betapa pentingnya cincin itu buat kamu. Kalau sampai cincin itu dijual, berarti kamu sedang benar-benar kepepet. Kamu butuh uang. Saya nggak butuh uang, Ma. Lantas kenapa cincin peninggalan almarhum Papa dijual? Hah? Kalau bukan kamu sedang kepepet,
Uangnya untuk siapa? Saya yakin juga almarhum Papa nggak akan keberatan kalau cincin itu saya gunakan untuk menolong orang. Menolong orang? Apa maksud kamu? Siapa yang kamu tolong? Surya? Bukan saya, Tante. Saya udah tahu apa-apa. Permisi. Cukup saya yang tahu, Ma. Yang penting cincin itu saya gunakan untuk menolong 20 orang yang di PHK. Kamu nggak usah berbelit-belit sama Mama. Mama hanya ingin kamu pulang. Saya nggak mau pulang. Sebelum saya mendapatkan calon istri seperti keinginan Mama. Mama sabar dong, kasih saya waktu. Please. Memangnya kamu sudah mendapatkan calon? Mana? Kenalkan dong sama Mama. Ayo. Sampai kapan sih Mama harus menunggu kamu? Sampai kapan Mama harus kehilangan kamu? Kenapa kamu tidak serahkan saja sama Mama? Gadis mana yang kamu inginkan? Apa kriterianya? Tinggal bilang sama Mama. Mama mudah kok mendapatkannya. Gadis mana yang bisa menolak kamu? Untuk yang satu ini nggak bisa dibeli dengan uang, Ma. Hanya bisa dimenangkan dengan cinta, Ma. Jadi kamu sudah punya... Tunggu aja tanggal mainnya. Jangan-jangan uang hasil penjualan cincin juga kamu berikan pada gadis itu. Saya kan udah bilang sama Mama. Untuk yang satu ini, dia nggak silau dengan harta, Ma. Dia nggak bisa dibeli dengan uang. Saya yakin dia adalah gadis yang terbaik. Dia sangat istimewa, Ma. Subhanallah, 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 subhanallah. Ana? 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 Ya, Bu. Astaga. Kamu ini belum mandi juga, An. Masih mau kenaan begini? Kamu ini benar-benar keterlaluan deh. Gak punya otak kamu ya, heh? Kamu mau cari gara-gara lagi? Iya, heh? Saya nggak mau cari gara-gara, Bu. Udah mandi cepat. Tukang hiasnya sudah datang, tahu? Cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau sampai bonyok tuh tangan? Kalau dalam rumah ndak ada orang, mana mungkin ada yang bukain, Yan? Assalamualaikum. Udah lah, Yan. Gue mesti cabut sekarang. Harus kuliah, lagi pulang kan lu juga harus kerja. Assalamualaikum. Sir, sir, sir. Sir. Mbak. Maaf Mbak, pembantunya Ana kan? Iya. Kok belum berangkat? Berangkat kemana? Emang nggak diundang sama Neng Ana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum akad nikah, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara Nasir. Saudara Nasir, apakah saudara bersedia saya nikahkan dengan Saudari Ana sebagai istri Anda yang sah? Saya bersedia, Pak. Terima kasih. Kemudian saya akan bertanya kepada Saudari Ana. Saudari Ana, apakah saudari bersedia saya nikahkan dengan Saudara Nasir sebagai suami Anda yang sah? Ana. Ayo. Ana. Ayo. Sekali lagi, ya, saya bertanya, Saudari Ana, apakah saudari bersedia saya nikahkan dengan Saudara Nasir sebagai suami Anda yang sah?
tidak boleh berbohong di hadapan Allah, Ana. Mengucapkan sumpah yang bertentangan dengan suara hati itu sama saja berdusta di hadapan Allah. Saudara ini siapa? Saya... Jangan hiraukan udah nih, Pak. Teruskan aja pernikahan ini. Brengsek. Pernikahan tidak boleh diawali dengan kebohongan. Bukan begitu, Pak Pemulu? Betul. Saya mohon waktu untuk membicarakan masalah ini dengan saudari Ana. Biar saya bicara sama anak saya, Pak. Gari, kamu jangan main-main sama saya, Ana ya. Kalau sampai pernikahan ini gagal, awas kamu. Ampun, Bu, sakit, Bu. Hei, kamu kan yang suruh teman kamu itu untuk menggagalkan pernikahan ini, iya kan? Enggak, demi Allah, Bu. Enggak. Jawab! Astagfirullahaladzim. Enggak, Bu, demi Allah, sakit, Bu. Jangan macam-macam lagi, ayo, sana, jangan. Bagaimana ini, Nasir? Pak Nasir, Deli sedang bicara dengan anaknya. Sedang bicara dengan anaknya. Kita tunggu sajalah. Kamu masih berani membantah lagi ya? Kamu mau ngomong apa? Ayo, ngomong! Dasar anak sial! Kamu lagi. Mau apa kamu datang kemari? He? Siapa yang undang kamu ke sini? Siapa? Hah? Saya memang nggak diundang, Bu. Tapi saya manusia yang punya hati nurani. Saya bukan manusia yang sadis seperti ibu yang tega melakukan semua ini sama anaknya sendiri. Apa kamu bilang kurang ajar? Bu, berkali-kali saya melihat ibu menyiksa anak. Saya tahu persis setiap hari anak hidup dalam penderitaan dan tekanan. Saya datang ke sini untuk membela anak. Ibu nggak berhak sama sekali untuk melakukan semua ini sama anak. Suruh pergi, Nani. Suruh pergi, Ana. Kamu tahu persis semua yang saya katakan ini adalah benar, Ana. Jangan pernah hidup dalam tekanan selamanya, Ana. Jangan bohongi diri kamu sendiri, Ana. Satu hal yang kamu harus tahu. Masih ada laki-laki yang sangat sayang sama kamu di luar apa yang kamu tahu, Ana. Tolong jangan campuri urusan saya. Ana. Mempelai wanitanya di mana? Tadi Sudah dibawa dibawa sama ibunya ke ibunya. belakang, Mas. Heh, apa kamu tuli? Kamu nggak dengar apa yang dikatakan Ana? Hah? Ana juga nggak suka kok. Ana, saya yakin apa yang kamu katakan tidak benar, Ana. Karena kamu takut sama mama kamu, sama ibu kamu. Saya yakin, Ana. Kamu memilih saya daripada laki-laki yang dipilih sama ibu kamu, Ana. Heh, kamu tahu nggak? Laki-laki tua bangka itu adalah tuan tanah. 7 turunan pun nggak akan habis hartanya. Tahu kamu? Ibu, saya tahu persis, Bu. Ana tidak pernah peduli dengan harta, Ibu. Itu semua ibu yang inginkan, tapi ibu tidak pernah peduli apa yang Ana inginkan. Ana juga seorang wanita yang ingin dicintai dan saya sangat mencintai Ana. Perempuan tolol saja yang mau dengan laki-laki bergajungan seperti kamu. Hah? Siapa yang mau? Diri! Pengangguran! Siapa yang mau? Hah? Gak tahu diri? Ngaca kamu ngaca! Ibu nggak tahu siapa Adrian sebenarnya? Ibu jangan sembarangan mencaci maki orang, Bu. Ibu tahu siapa Adrian? Siapa keluarganya? Siapa kamu? Ana? Siapa lagi nih? Ibu nggak perlu tahu siapa saya. Tapi ibu perlu tahu siapa Adrian sebenarnya. Sebelum ibu membandingkan Adrian dengan si tua bangka itu, Bu. Ibu tahu siapa yang punya Mall Semanggi, Mall Kalibata, Komplek Taman Dewata, Komplek Taman Rasuna. Ibu tahu. Ibu tahu siapa pemilik bisnis besar itu, Bu. Semua itu adalah milik keluarga Adrian, Bu. Orang yang mencintai Ana. Orang ibu caci maki seenaknya. Ibu sadar kalau ibu baru saja menghina anak konglomerat? Hah? Surya. Cukup. Loh, Neng, kok pulang ke sini? Bu, Neng Ana kok pulang lagi ke sini? Kan kawinannya udah selesai. Kok nggak tinggal sama suaminya sih? Diam kamu. Jangan banyak tanya.
Umi. Kamu tahu nggak? Anak muda yang namanya Adrian, temannya Ana. Oh, yang suka main bola sama Dentino itu ya, Bu ya? Suka main bola sama Tino? Emangnya sudah berapa lama Ana itu kenal sama Adrian itu? Mi, kamu jangan bohong sama saya ya. Saya harus tahu hubungan Ana dengan pacarnya itu. Emang Mas Adrian pacaran sama Neng Ana? Iya. Dan hubungan mereka harus segera diresmikan. Ngerti? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau memang maha besar ya Allah. Dan Engkau telah menunjukkan kebesaran-Mu kepadaku ya Allah. Engkau telah mengutus Adrian untuk mencegah aku mengucapkan sumpah palsu ya Allah. Engkau telah menyelamatkan aku dari perkawinan yang tidak semestinya terjadi ya Allah. Allah, tiada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tiada yang dapat menghilangkan kesusahan kecuali Engkau. Dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau. Allah Maha Besar. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Amin, amin, amin. Kok masih nyiapin adonan lemper sih, Neng? Saya lagi gak kepengen ngomong apapun. Oh, iya. Neng kenapa nggak jadi kawin sih? Neng Ana pacaran sama Mas Adrian ya? Shh, tadi Mas Adrian kesini, Neng. Mukanya pucet banget. Waktu Umi kasih tahu soal pernikahan Neng. Ya, kasihan ya, Neng. Iya. Lagi ngapain kamu, Ana? Bungkus-bungkus ini Bu, lemper. Aduh, ngapain sih kamu capek-capek bikin dagangan? Biar si Umi aja yang ngerjain semuanya. Ayo istirahat. Yuk. Seumur-umur Umi baru lihat ibu nyuruh Neng Ana istirahat. Pasti ada apa-apanya. Ana, kita harus bicara soal masa depan kamu. Saya sendiri udah nggak tahu Bu, masa depan saya seperti apa nanti. Masa depan kamu sudah jelas, An. Sudah di kelopak mata. Kamu sekarang tinggal meraihnya sesuai apa yang kamu inginkan. Maksudnya apa, Bu? Adrian, kalian sudah lama kan pacaran? Kita nggak pernah pacaran kok, Bu. Kita cuma berteman, nggak lebih dari itu. Tapi dia mencintai kamu loh. Tapi saya nggak berani mencintai orang yang belum saya kenal betul, Bu. Ana. Sekarang kamu kan sudah kenal siapa dia yang sebenarnya. Dia anak konglomerat. Dan dia memilih kamu. Jangan kecewakan dia, Ana. Kasihan dia. Nanti dia bisa bunuh diri loh, gara-gara cintanya kamu tolak. Oke, sekarang kamu istirahat dulu. Besok kamu temui Adrian dan kamu minta maaf. Minta maaf untuk apa? Atas penghinaannya sama lu, Yan. Gua nggak perlu maaf. Sudahlah, Yan. Nggak usah dipusingin lagi. Si Ana bukan jodoh lu. Dia sekarang sudah jadi istri orang, Yan. Sur, gua tuh benar-benar nggak ngerti. Ana tuh nggak butuh pertolongan dari gue.
Padahal gue mati-matian berusaha untuk ngegagalin kawin paksa itu. Dia malah nyuruh gue pergi. Nyuruh gue nggak usah ikut campur. Bukannya terima kasih. Malah. Mungkin Anna ditekan sama ibunya, Yan. Dia tuh pasti takut sama ibunya. Ya gue tahu. Ana pasti kawin paksa. Tapi kenapa dia nggak percaya sama gue, Sur? Kalau gue tuh bener-bener mau ngebahagiain dia. Gue tuh benar-benar mencintai dia. Semuanya udah gue lakukan, Sur. Semua udah gue buktiin. Tapi dia nggak pernah percaya. Ya, tapi semua sudah terlambat, Yan. Udah nggak ada harapan lagi buat lu, Yan. Lu nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah jelas Anna bukan jodoh lu, Yan. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum. Ya Allah, Neng Ana. Ada apa, Bang? Kata Umi, Neng Ana sudah kawin. Abang seneng bisa ketemu Neng Ana di sini lagi. Enggak, Bang. Saya belum kawin kok. Belum jadi istri orang. Tapi kata Umi, Adrian,